illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, seperti biasa kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sebelum Ramadan kemarin ya. Udah lama kita tidak ketemu ya. Masih ingat wajah saya, Bu? Masih ya. Ya alhamdulillah, kita terakhir pengajian sebelum Ramadan. Sudah 3 bulan lebih kurang kita baru bertemu. Semoga pertemuan yang singkat ini diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan ada ilmu yang kita bisa bawa pulang dan kita amalkan, insyaallah. Hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja dulu, Bu. Kita akan membahas tentang amalan ringan apa saja yang secara otomatis bisa mengangkat dosa-dosa kita. Punya dosa, Bu? Kayaknya dikit lah, tidak banyak lah ya. Karena begini, Bu, kita ini hidup rumusnya cuma satu aja. Bagaimana ceritanya dosa-dosa kita itu diangkat dan diampunkan oleh Allah, serta amalan baik kita itu diterima. Kadang-kadang dosa kita banyak, amalan baik kita belum tentu diterima. Ya, kadang-kadang seperti ini, Bu. Kenapa ustadz-ustadz selalu ceramah ya? Ayo perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik. Kenapa? Karena belum tentu kebaikan itu kita diterima. Kadang-kadang kebaikan kita itu hilang karena ria. Kadang-kadang hilang karena ujub. Kadang-kadang hilang karena kesombongan. Kadang-kadang hilang karena ingin memberi balasan, mendapatkan balasan. Saya susah dia. Banyak pun amal kita kadang-kadang belum tentu diterima. Saya sering cerita. Jangan mengharap balasan baik dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Karena ketika kita mengharapkan balas, dia tidak membalas, uang kita keluar, pahala kita nggak dapat. Betul? Pernah nggak berbuat baik dan sedekah lalu orang itu nggak terima kasih? Pernah ya? Kita mau sedekah nih dengan orang-orang susah di jalanan. Bu, ada rezeki. Dia nganga aja. Nggak ada dia bilang makasih ya gitu. Kalau ada dalam hati kita ngomong, udah dikasih, ndak tahu terima kasih, lah hilang pahalanya detik itu pula. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Ya, tidak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ini hati-hati. Saya sering dengarkan curhat yang seperti ini ya. Saya udah kasih dia minuman kaleng berat-berat antar ke rumahnya. Terus dia jawabnya apa? Atak situ, katanya gitu. Atak aja situ, nggak tahu terima kasih. Padahal aku udah ngasih dengan ikhlas, detik itu juga hilang pahalanya. Hati-hati, jangankan mengharapkan balasan, mengharapkan terima kasih aja itu nggak bisa. Karena nggak semua orang bisa berbahasa basi, nggak semua orang bisa bilang makasih ya, panjang umur, lapang rezeki, sehat badan, shalalalala. Nggak satu orang bisa mengecek mau itu doang. Ada orang-orang yang dia cuma ngomong ya,
Gitu aja. Terus hati kita berkata apa? Hati kita berkata macam, oh, ndak tahu terima kasih. Anca aja ke orang lain lagi. Badat ceh, kalau ikon tak apa-apa, hilang pahalanya. Pernah rasakan kayak gitu? Jadi itu dia tuh. Jadi amal tuh banyak, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, hilang amalnya. Kadang-kadang kita berbuat baik itu dalam waktu yang pendek loh, Bu. Saya sedekah, tahu-tahu dia tidak ucapkan terima kasih, ada kata dalam hati diceritakan pula ke orang. Besok kalau dia minta tolong jangan bantu lagi. Ngapo? Bikin panik itu jo. Lah, dapat pahala ghibah. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang jangka panjang, Bu. Seperti yang sering saya ceritakan, jangka panjang dia. Saya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Satu ketika saya minta tolong dia nggak ada. Apa kata saya? Dulu waktu dia baik, waktu dia minta tolong saya ada. Sekarang saya minta tolong dia tak kemana-mana. Panjang jangkanya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, hilang lagi pahalanya. Nah ini na'udzubillah ya. Ini yang kita kaji bulan lalu. Hati-hati, amalan banyak belum tentu diterima. Kadang-kadang ada ria seperti tadi. Kadang-kadang ada ujub. Apa beda ria dengan ujub? Kalau ria ingin dipandang baik, ingin mendapatkan terima kasih, ingin dipuji, ingin validasi, ingin diinginkan oleh orang. Tapi kalau ujub tuh beda. Ujub dalam hati, merasa ibadah lebih baik dibanding orang. Kita sholat di kursi, sholat kita banyak kali rakaatnya, duduk di kursi. Ada anak muda, sholatnya cuma 2 rakaat. Apa kata kita dalam hati? Saya jadi kursi 8 rakaat saya. Iko masih sehat 2 taluknya. Hilang bala. Hilang. Ibu sedekah subuh ke Masjid Al-Manar. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 tiap pagi. Ada orang lewat depan kita, dia taruh duit 1.000. Kita tahu siapa dia. Aku jual lontong, aku 5.000 aku sedekah. Kau PNS dia 1.000-nya, mantap aku lagi. Dalam hati ujub. Paham tuh mak? Jadi susah itu. Makanya kenapa kita terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik? Karena di antara 10 kebaikan kita, mungkin cuma 5 yang diterima. Dan permasalahannya adalah kalau kebaikan kita 100, masih ada yang diterima 50. Semakin banyak berbuat baik, semakin besar kemungkinan diterima. Itu untungnya kita memperbanyak kebaikan. Maka hilang amal kita itu bisa hilang karena ujub, karena ria. Ya, sekarang lagi banyak sedekah diposting. Boleh nggak ustazah sedekah diposting? Saya bilang tergantung niatnya. Kalau niatnya fastabiqul khairat, mengajak orang lain berbuat baik, yuk sedekah, menginspirasi orang lain biar melakukan hal yang sama. Untung dia dapat pahala jariah dia. Setiap orang berbuat baik karena terinspirasi karena dia dapat pahala. Tapi kalau sedekahnya disebutkan diposting karena validasi, maka duitnya keluar, pahalanya nggak dapat. Karena ingin dipuji orang. Sama dengan dakwah, ustadz-ustadz macam kami ini, Bu. Apakah semua amal kami ini diterima oleh Allah, Bu? Belum tentu, Bu. Ada orang yang ceramah, misalnya saya aja lah contoh. Misalnya saya ceramah itu benar-benar ingin mencerdaskan orang lain. Benar-benar niatnya karena Allah. Saya untung banyak, Bu, karena saya dapat pahala. Setiap ibu melakukan apa yang saya sampaikan, saya dapat pahala jariah. Betul? Tapi kalau niat saya validasi, ingin dipuji, ingin dianggap pinter, ingin dianggap hebat, ingin dianggap keren, ingin dianggap pinter, ingin dianggap masih muda tapi udah banyak ilmu, detik itu juga hilang pahala saya. Siapa yang tahu? Hanya saya dan Allah yang tahu. Semua seperti itu. Semua ustadz seperti itu. Kalau niatnya dakwah karena Allah, dia dapat pahala tidak terbatas. Kalau niatnya ingin validasi dan dipuji, dia tidak dapat pahala. Sedekah juga gitu. Sedekah terang-terangan. Kalau niatnya untuk berbagi dan memberikan inspirasi, dia dapat pahala tidak terbatas. Tapi kalau niatnya untuk dipuji, maka dia tak dapat pahala. Dan kita tidak bisa hukumi orang, tergantung orang itu niatnya gimana. Makanya innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan hanya akan dapat apa yang dia niatkan. Sekarang kita udah tahu kan bahwa banyak amal yang kita lakukan kadang-kadang tidak diterima karena yang tadi, karena riya, karena ujub,
karena takabur, apalagi kesombongan. Sombong itu Bu, la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam dirinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Kecil aja tidak masuk surga dia. Gimana ceritanya? Maka hidup kita ini perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan selanjutnya berusaha untuk tidak meninggalkan dosa dan berusaha untuk kalaupun ada dosa kita hapus dosa kita itu. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana cara kita menghapus dosa-dosa kita itu. Saya yakin poin-poin yang akan saya sampaikan sore ini sudah kita kerjakan. Tapi mungkin sebagian kita nggak paham bahwa ternyata itu bisa menghapuskan dosa. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan sore ini, nanti kita lebih semangat mengerjakan ibadah ini. Amin Allahumma amin. Yang pertama, amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita, yang pertama adalah berwudu. Pernah wudu? Pernah. Tahukah bahwa wudu menghapuskan dosa? Diam pula. Jadi harus tahu bahwa dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, setiap orang yang berwudu. Nah ini ya, saya pelan-pelan, ini variabelnya banyak. Setiap orang yang berwudu dan kemudian menyempurnakan wudunya, syaratnya wudunya harus sempurna, maka berguguranlah dosa-dosanya dari wilayah yang dia basuh. Kalau dia basuh muka, hilanglah dosa mata, hilanglah dosa lisannya, hilanglah dosa mukanya. Kemudian kalau dia basuh tangan, maka berguguranlah dosa-dosa dari jari jemarinya. Nah, wudu itu bisa menggugurkan setiap dosa kita. Dalam hadis itu mesti tamah, dia menyempurnakan wudunya. Makanya wudu itu harus sempurna. Kalau ibu pakai cincin tidak boleh terlalu ketat. Nah, kalau terlalu ketat buka, takutnya air wudu tidak masuk ke bagian wajib wudu. Kan ini bagian wajib wudu tangan. Kalau ibu pakai jam tangan ibu walaupun anti badai, anti air, kalau bisa buka. Karena takut gak masuk ke dalam bagian yang harus kita pakai wudu. Kalau ibu pakai make up, ada sini pakai make up. Oh banyak di belakang nampaknya. Kalau ibu pakai make up, coba perhatikan make upnya. Kalau make upnya itu waterproof, tahu waterproof nak? Waterproof itu bahasa kampung saya tuh soalnya kan. Jadi waterproof itu anti air. Kalau ibu pakai make up, pakai air liner, anti air, anti badai, anti galau. Terus ibu pakai pula pensil alis anti air. Terus ibu pula pakai blush on anti air. Pakai kacamata palsu. Ujung-ujungnya apa? Efeknya wudu itu tak masuk ke dalam mukanya. Ujung-ujungnya wudunya tidak sah. Kalau tidak sah, tak sempurna solatnya, tidak sah solatnya. Karena wudu adalah taklif wadai untuk kita melakukan solat. Dan kalau wudunya nggak sempurna, maka tidak berguguran dosa-dosa kita. Maka mulai hari ini bagi ibu-ibu semuanya yang masih pakai make up waterproof, hapus sebelum kita berwudu. Nanti setelah wudu pasang lagi, asar hapus lagi, maghrib hapus lagi, isya hapus lagi. Asik ngapus ya terus. Masa gitu Ustazah? Kalau gitu ibu berwudu dulu baru bermake up. Tapi make up tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ujung-ujungnya jadi tabarruj, berlebih-lebihan. Lah kalau make upnya tidak waterproof, maka tidak jadi masalah. Ciri-cirinya kalau dia waterproof, kena air dia nggak luntur. Kalau dia tidak waterproof, kena air dia luntur. Tapi kalau eyeliner jarang yang tidak waterproof. Kalau dia tidak waterproof, kena air hujan, hitam semua sampai ke sini. Sampai ini paham? Nah, jadi bilang sama anak-anaknya, wudu itu dihapus dulu, baru kemudian kita berwudu supaya sempurna wudu kita. Kutek, ada yang pakai kutek? Kenapa serondokkan kuku semua? Kutek. Kutek itu dia bisa menghalangi air wudu yang masuk. Boleh nggak pakai kutek? Pakai kutek boleh nggak? Kok ragu?
Pakai kutek boleh, warna hitam, jingga, ungu, abu-abu, enggak apa-apa. Cuman setiap mau ngambil wudhu dia hapus, pasang lagi, asar hapus lagi. Ya, enggak usah lah. Ya, udah kece dah ya. Jadi kalau mau ya pakai saat ibu haid saja. Saat haid pakai. Ustazah, ada namanya kutek halal. Kutek halal itu bahannya halal. Secara zat dia halal. Maaf, dia enggak pakai lemak babi, dia enggak pakai lemak binatang yang haram. Ya, dia murni halal. Secara zat dia halal. Tapi kalau diaplikasikan ke kuku, dia bisa dikikis enggak? Kalau dia bisa dikikis berarti dia nutupin kuku walaupun dia halal. Paham nih? Tapi kalau dia masuk ke dalam kuku, bukan kutek namanya, itu namanya henna, inai, pacar. Bukan pacar-pacaran gitu, bukan. Ya pacar, henna, inai. Nah kalau itu boleh. Tapi selagi dia menutupi kuku, maka dia mesti dihapus ketika mau sholat. Supaya apa? Supaya dapat fadilahnya. Fadilahnya adalah siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah wudunya. Wudu itu yang dibasuh cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja kok. Telinga nggak pakai, nggak apa-apa. Nggak pakai, nggak apa-apa. Saya kalau ngomong itu selalu salah. Tak pakai telinga pula. Bukan, telinga itu nggak dibasuh, nggak apa-apa. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib wudu. Artinya apa? Kalau dalam hadis tersebut dijelaskan setiap kita berwudu dan menyempurnakan wudu kita, lalu kemudian akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang kita basuh. Artinya apa? Semakin sering kita berwudu, maka semakin sering diampunkan dosa-dosa kita. Sampai sini paham? Makanya saya sering bilang kepada jamaah, jagalah wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi. Habis wudu batal ambil lagi. Habis wudu batal ambil lagi. Setiap kita berwudu dan kemudian kita dapat pahala sunnah wudu, kemudian dosa-dosa kita berguguran. Setelah itu pula akhirnya kalaupun kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Jadi jaga wudu, nggak usah pusing, nggak usah difikirkan. Ada juga macam pertama kali orang tua saya jaga wudu, dia suka curhat. Payah anak jaga wudu. Ngapa tuh mak? Buang angin saya taruhi gitu ya. Jadi jaga wudu terus kita buang angin, ambil wudu lagi dengan senang hati. Welcome. Kita ambil wudu lagi, nggak boleh kesal. Buang angin saya taruhi mah, nggak usah. Karena kita tahu itu sunnah. Kita tahu itu diampunkan dosa-dosa kita gitu ya. Jadi jangan mau jaga wudu ditahan angin itu terus. Lagam buang saya parui. Ya. Jadi setiap kita ngambil wudu berguguran dosa-dosa kita. Kan wudu itu cuman segampang itu aja. Dan yang membatalkannya juga nggak banyak kan. Batal wudu misalnya keluar sesuatu dari kubur, dubur atau di antara keduanya. Bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ngapain kita sentuh-sentuh yang bukan mahram? Kan jarang kita ketemu yang bukan mahram. Kemudian apa lagi? Menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kalau garuk-garuk di depan gamis tidak batal ya, langsung. Cuma kan kita tidak ada nyentuh-nyentuh langsung. Apa lagi? Lalo lama batal. Atau tidur lelap batal. Kalau tidurnya tidur ayam, tidak batal. Kalau tidurnya lelap baru batal. Makan minum batal wudu nggak? Makan minum tidak batal wudu. Kecuali makannya sambil kentut. Itu ya. Baru dia batal ya kan. Kadang ada yang salah paham. Yuk makan. Aku udah wudu lah, apa hubungannya? Makan minum tidak membatalkan wudu. Macam makan daging unta baru batal. Tapi tidak ada kita makan daging unta kan. Nah jaga insyaallah. Kalau kita jaga wudu, insyaallah kita bersih. Kemudian berguguran dosa-dosa kita. Setiap ngambil wudu kita bisa dapat pahala sunnah. Setiap berwudu insya Allah kita bisa
mendapatkan macam ketenangan, dan insya Allah kalau kita mati dalam keadaan berwudu. Insya Allah. Nah ini dia. Karena mati itu tidak bisa kita mundurkan. Dalam dalil idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal tidak akan mundur walaupun dan tidak akan dimajukan. Kita ini seperti yang sering saya sampaikan, pengen mati dalam keadaan syahid. Mati syahid itu banyak. Mati saat pengajian syahid, mati di masjid syahid, meninggal saat baca Quran syahid, meninggal dengan solawat syahid, meninggal majelis taklim syahid. Cuman tidak mungkin majelis taklim 24 jam, nggak mungkin baca Quran 24 jam, nggak mungkin kita solawat 24 jam. Maka menjaga wudu adalah mencapai mati syahid yang paling gampang. Ketika kita mati dalam keadaan berwudu, mati kita mati syahid. Kita tidak sekedar pengen husnul khatimah, tapi kita juga pengen mati dalam keadaan syahid. Insya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang pertama. Tanpa kita sadari bahwa berwudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan khawatir. Nah nanti kalau ibu jaga wudu bersentuhan dengan suami gimana? Nah itu kan ikhtilaful ulama. Imam Syafi'i bilang batal kalau bersentuhan dengan suami wudunya. Imam Hanafi bilang tidak batal. Kemudian Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah ibu mau pilih yang mana. Kalau suaminya pengen batal wudu, suaminya misalnya bilang batal, biar dia ngambil wudu. Kalau ibu bilang nggak batal, nggak usah ngambil wudu lagi. Asal jangan ibu kerjain dia, pegang bang, pegang. Nah, jangan. Oke? Clear? Wudu aja udah 15 menit Bu Des. Gimana ceritanya nih? Baru wudu masih ya. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita tanpa kita sadari adalah sholat kita. Dalam hadis riwayat Muslim, setiap ada orang yang beriman sujud, maka diangkat derajatnya 1 derajat dan diangkat kesalahannya 1 kesalahan. Setiap kita sujud diangkat 1 derajat nilai diri kita, derajat kita di mata Allah dan manusia, dan diangkat 1 dosa-dosa kita. Setiap kita sujud, maka bisa dipastikan orang yang rajin sholatnya terangkat dosa-dosanya. Betapa tidak bahwa sholat itu isinya zikir dan doa semua. Iya dong. Coba doa. Coba kalau kayak Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu zikir atau doa? Allah tabalik-balik. Oke, bentar ya. Apa itu zikir? Zikir adalah memuji Allah. Betul dong? Apa itu doa? Doa adalah minta kepada Allah. Betul dong? Sekarang saya tanya, kita zikir dulu atau doa dulu? Zikir dulu lah. Baru kita puji Allah dulu, baru kita minta. Ibu sama suami kan kayak gitu kan? Abang nih ganteng dang, minta duit bang, gitu kan? Sweet. Nah, dengan Allah juga gitu, kita puji dulu Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Sekarang coba, semua sholat itu isinya zikir dan doa. Coba Al-Fatihah aja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Zikir atau doa? Pintar. Apalagi Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zikir atau doa? Lanjut. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Zikir atau doa? Zikir. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zikir atau doa? Zikir atau doa? Cakak-cakak. Zikir atau doa? Zikir dan doa. Iyyaka na'budu, kepada engkau aku menyembah. Zikir. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku minta pertolongan. Paham? Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim, berikan aku jalan yang lurus. Doa. Jadi sholat itu menguntungkan kita, isinya zikir dan doa.
Dan setiap kita sujud, maka akan berguguran dosa-dosa kita itu. Cobalah ya, kenapa di sujud terakhir doa kita mustajab? Karena didahului dengan zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Baru kita doa di sujud terakhir, mustajab doa kita. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku. Sujud kita berzikir, duduk antara dua sujud kita berdoa. Jadi orang makin banyak sujudnya, maka makin berguguran dosa-dosanya. Nah, cuman sholat sunnah itu dia pakai rank. Sholat itu dia pakai rank. Ada rank wajib, ada rank sunnah muakkad, baru ada rank sholat sunnah. Ada sunnah muakkad. Rank wajib berapa kali sehari? 5 dong. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya dong? Subuh. 5. Rank sunnah muakkad apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. Betul? Yang sunnah muakkad nih, sunnah yang mendekati wajib. 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah muakkad. Itu dulu. Kemudian witir. Itu sunnah muakkad. Betul? Kemudian ada rank yang sunnah biasa. Apa saja sunnah biasa? 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Sunnah ada, tapi tidak sunnah muakkad. Sunnah biasa, sunnah ghairu muakkad. Gitu kan? Nah, itu dikerjakan. Semakin banyak sujudnya, maka semakin banyak diampunkan dosa-dosa kita. Insyaallah ya. Nah, sholat ini gampang ya. Kalau nggak bisa sholat tegak, duduk. Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Selagi belum pikun, wajib sholat. Ustazah, ada tetangga saya usia 100 tahun, dia belum pikun tapi sudah stroke. Dia belum pikun nih, tapi dia udah stroke. Wajib sholat nggak? Wajib, walaupun dia udah pikun. Maka kalau walaupun dia udah 100 tahun, nanti kalau datang orang jenguk dia ke rumah, tutupkan auratnya. Karena walaupun dia udah stroke, dia masih mukallaf. Dia masih sempurna akalnya. Maka orang stroke, orang di rumah sakit, orang yang diinfus wajib sholat. Karena dia belum pikun. Tapi ada orang usia 40 tahun. Karena pakai skincare glowing lah dia. Tapi udah pikun. Udah makan kah? Belum lagi. Padahal udah 7 kali dia makan. Udah mandi kah? Alun lai katanya. Wajib sholat? Wajib nutup aurat? Enggak. Wajib puasa? Enggak. Wajib bayar fidyah? Enggak. Kalau mau nggak sholat, pikun dulu. Lebih gampang urusan. Tidak kena hisab. Ya Allah. Kalau pikunnya segaris gimana Ustazah? Senin dia pikun. Rabu ada orang pikun selayang, ada kan? Senin dia normal, Selasa dia enggak normal, pokoknya suka hati dia aja lah. Apakah itu pikun? Pikun selayang, tetap itu pikun, tetap, karena tidak sempurna akalnya, dia tidak mukallaf. Maka dia tidak wajib sholat. Jadi saya umumkan, kalau tidak mau sholat, pikun dulu. Nah, ya. Semacam sering kita sujud, sebanyak itulah dosa-dosa kita akan diampunkan dan derajat kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Oke? Yang pertama apa tadi? Wudu. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga, amalan yang tanpa sengaja, tanpa kita tahu, itu bisa menggugurkan dosa kita. Sering kita dengar
Tapi apakah dia menggugurkan dosa? Mungkin jarang kita dengar. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sedekahnya orang yang beriman itu bisa menggugurkan dosa seperti api yang dipadamkan oleh air. Jadi setiap kita sedekah, maka berguguran dosa kita secara otomatis. Sedekah ini luar biasa, Bu. Nih saya jelaskan ya, biar semangat kita sedekah. Saya kan sering jelaskan sedekah subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh kan. Kalau ke Masjid Al-Manar taruh aja di celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kalau nggak ke masjid, tahun lalu saya bilang di masjid ini 2000. Sekarang 2000 juga karena masih wajah 2000 soalnya. Oke. Nah, misalnya nih ya, kalau kita di rumah doang ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti di hari Jumat kita boleh serahkan ke yang berhak menerimanya. Sedekah tuh enak banget. Yang pertama, kita boleh nyerahkan ke siapapun. Ke non muslim boleh, ke anak boleh, ke orang tua boleh, ke menantu boleh, traktir makan kawan juga boleh. Boleh. Sedekah itu boleh, bebas. Ke non muslim juga boleh, bebas. Tapi fadilahnya walaupun uangnya cuma 2000 sehari, sebulan adalah 60.000, fadilahnya luar biasa. Satu yang tadi, dosa berguguran. Yang kedua, as-shadaqatu tamna'u mitatasuh. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Jadwal mati kita Allah tentukan, cara matinya kita bisa usahakan. Semakin banyak kita sedekah, maka semakin terhindar kita dari kematian yang buruk. Terbakar matinya, mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah gitu ya, terhindar dari kematian yang buruk. Kemudian yang ketiga, sedekah itu bisa membawa syafaat untuk kita di yaumil akhir. Saat kita kesulitan mencari orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita sakiti dia, maka sedekah itu bisa membantu kita untuk menjadi penolong kita. Dan yang keempat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Sedekah yang kita berikan pada dasarnya kita memberi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, jadi insyaallah semua kita menjadi ahlus sedekah. Amin. Kalau sedekahnya udah 2000, naikkanlah jadi 5000. Jangan BBM naik berkali-kali, dolar udah naik, bareh lah naik, bawang merah lah naik, bawang putih lah naik. Sedekah 2000 saya taruh. Nah, ya kan, dinaikkan sedekahnya, insyaallah lebih baik. Sedekah subuh. Sedekah itu bisa siang bisa subuh, tapi afdolnya adalah di waktu subuh. Semakin sering kita melakukannya, semakin besar pahala kita. Boleh nggak sedekah subuh dikasih ke cucu? Boleh. Boleh nggak dikasih ke anak, dikasih ke teman? Boleh. Syaratnya yang tadi, jangan riya, jangan ujub, jangan takabur. Karena kebaikan kita sejatinya udah dibalas oleh Allah. Ya, jadi kalau balasan manusia, seberapalah manusia bisa membalasnya. Tapi kalau balasan Allah lebih hebat dibanding balasan kita. Bisa jadi dengan sedekah kita anak kita makin soleh. Bisa jadi dengan sedekah kita anak kita lulus ujian. Bisa jadi dengan sedekah kita suami yang tadinya maksiat taubat. Bisa jadi dengan sedekah kita hati yang gak tenang jadi tenang. Bisa jadi dengan sedekah kita anak yang gak dapat kerja jadi dapat kerja. Bisa jadi dengan sedekah kita rumah tangga yang sudah berantakan menjadi lebih baik. Ganti Allah itu kayak gitu. Jadi jangan berharap balasan dari orang itu. Allah membalasnya dengan cara yang lebih manis. Masya Allah. Clear? Nomor 1 apa tadi? Wudu. Nomor 2? Sholat. Yang ketiga? Sedekah. Yang keempat? Terakhir, amalan yang bisa menghilangkan dosa kita secara otomatis adalah puasa sunnah kita. Semua orang puasa sunnah. Ada orang-orang yang berpuasa sunnah, tapi hanya sedikit orang yang paham bagaimana caranya berpuasa yang maksimal. Saya jelaskan, saya sampaikan caranya. Puasa itu, semua orang berpuasa. Tapi kalau bisa jemaah Al-Manar berpuasa dengan mengambil semua fadilahnya. Yang pertama, orang yang berpuasa doa-doanya diijabah. Menurut Imam Nawawi,
dijelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa maka doanya akan diijabah sepanjang waktu dia berpuasa. Makanya kalau ibu puasa Senin Kamis, ibu puasa Yaumul Bid, catat doa-doanya apa. Jadi yang dicatat dalam hidup ini adalah doa kita. Jangan duit keluar aja yang dicatat. Barilado 2000 ya kan, tempe 5000. Catat doa-doa kita. Doakan sepanjang waktu kita berpuasa. Entah habis zuhur, entah habis asar, entah habis duha. Ya, doa kita diijabah. Yang kedua, orang yang berpuasa maka secara otomatis dosanya akan Allah ampunkan. Yang ketiga, orang yang berpuasa, puasanya nanti akan mendatangkan syafaat dan pertolongan untuknya di hari akhirat. Dan yang keempat, orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, yang nanti dalam surga itu hanya khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita nih jemaah Al-Manar nih puasa sunnah, rajin puasa sunnah, nanti akan ketemu. Kalian nih, kok bisa Ustaz jadi siko? Puasa dulu. Pokoknya orang puasa semua. Tidak ada orang lain di dalamnya. Orang-orang yang berpuasa. Maka kalau kita suka dengan orang beriman, kita pengen ketemu dia di surga, kita suka dengan suami, pengen ketemu suami di surga, suaminya berpuasa, kita berpuasa, nanti bersatu dalam surga Ar-Rayyan, surga yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang berpuasa. Berat tapi sehat, dan kemudian bisa kita memaksimalkan amalan untuk mengurangi dosa-dosa kita. Insya Allah. Sebagai penutup, yang rajin-rajin puasa sunnah, coba ditambah amal saat berbuka. Sebelum berbuka, baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Lalu minum air putih sebelum makan cendol, sebelum makan godok bagulo salalawak, sebelum makan besar, angkat tangannya dan berdoa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, nama ibuku, dan nama bapakku dari api neraka. Baru makan tuh cendol cindua tuh. Nah, khusyuk betul belajar. Jadi baca doa berbuka, minum air putih, sebelum makan, angkat tangan doa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah dosaku, dosa ibuku, dosa bapakku dari api neraka. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Amin. Allahumma amin. Dah, kita tutup dulu. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, fiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana
wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Halo teman-teman semuanya, thank you ya yang sudah mampir ke akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng.